masukan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto. Bangunlah. Mohon maaf, boleh berdiri Pak, karena ada vas bunga soalnya. Berdiri? Ya, oke. Ini mancing saya untuk bicara lebih keras. Enggak, ada vas bunga. Jadi berdiri. Ya, masukan kita kepada Presiden Prabowo untuk membantu beliau adalah bangunlah bangsa ini di atas fondasi kebenaran. Contohlah negara-negara yang indeks Islamicity-nya tinggi, termasuk juga Jepang, yang bukan merupakan negara dengan agama Samawi. Contohnya adalah jika politisi salah, mengaku tidak apa-apa. Yang kedua, laksanakan policy implementasinya dengan disiplin, bukan hanya retorika. Dan yang ketiga, korupsi memang ada tapi harus di-manage serendah mungkin. Ini adalah salah satu solusi dari yang Pak Ponto tadi bilang, adalah solusi terhadap perang neokorteks. Kenapa? Karena bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran, bangsa itu akan hilang di tengah era posmo seperti sekarang. Bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran, ya akan hilang. Pasti akan hilang. Ya akan hilang, akan pecah. Karena akan terombang-ambing, dia tidak berdiri di atas kebenaran. Opini A dan opini B semua relatif. Akhirnya bicara mengenai konstruktivis. Maka dia harus yakin kebenaran itu dan dia lakukan. Dilakukan, ditunjukkan. Ukurannya salah satunya adalah law enforcement dan etika. Oke, baik. Itu dua, yang pertama ya. Oke. Yang kedua, terakhir nih ya. Ya mereka membuat gerakan yang konstruktif untuk menjaga persatuan. Tanya sama saya, apa gerakan namanya? Barusan saya beritahu, buatlah gerakan itu menjadi gerakan membangun bangsa negara bersama Presiden Prabowo di atas kebenaran. Itu. Kita harus memperbaiki keadaan. Yang berikutnya, kita harus introspeksi diri. Presidential Office harus review semuanya. Kalau perlu semua anggota kabinet, security clearance ulang. Security clearance? Ya, security clearance. Beliau orang intelijen, pasti beliau tahu kenapa itu penting. Siapa yang mau di clearance? Siapa yang mau dibersihkan? Semua. Yang apa? Kriterianya apa maksudnya? Ya semua yang bekerja untuk presiden. Harus dong. Enggak, yang di clearance kan tuh siapa? Yang bekerja yang diayak tuh siapa? Semuanya harus di clearance lagi, bahwa semuanya harus mempunyai collective actions yang tunggal kepada Presiden Prabowo. Kalau tidak sehingga kalau tidak setia pada Pak Prabowo. Gini Mas, karena presiden itu boleh saja di-advise oleh mantan presiden, tapi presiden itu harus punya freedom of action sendiri. Dan itu publik bisa menilai. Jadi presiden tidak perlu capek meyakinkan publik bahwa beliau layak didukung, layak mendapat legitimasi, beliau ada presiden yang independen. Kepercayaan itu akan datang otomatis. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Indonesia itu mempunyai, atau paling tidak diawali demokrasi yang kolaps. Ada penelitian Mas Budiman, dari Diskin and Diskin, 62 negara, 32 negara kolaps, 30 tidak kolaps. Ada 11 variabel, dari institusional, faktor sejarah, ekonomi sosial politik, dan faktor eksternal. Indonesia punya semuanya. Kita negara dengan majemuk sebanyak ini, kita presidensial. Kita negara kesatuan. Harusnya biasanya itu adalah parlementer dan negara serikat. Tapi kita bersatu dan presidensial. Jadi resiko untuk pecahnya semakin besar. Presiden itu harus benar-benar sanctified menjalankan order yang diberikan. Itu pentingnya. Harus mendapatkan collective action yang kompak dari seluruh elemen. Kalau presiden mau meyakinkan seluruh elemen di luar kantor kepresidenan, presiden harus bisa meyakinkan di dalam dirinya sendiri. Itu. Oke, cukup. Oke, itu aja dari saya. Terakhir. Dan terakhir, kita menghadapi ancaman yang irregular. Sangat sulit. Itu seperti makan sup dengan pisau. Jadi presiden itu sudah banyak PR. Jadi tolong kita semua solid untuk mendukung. Siapa yang berkomitmen bekerja untuk beliau, harus komit untuk totalitas pada beliau. Sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Saya rasa itu saja, sehingga mekanisme ekspresi politik dari warga negara itu bisa disalurkan dengan benar, Pak. Bisa dilakukan dengan benar. Karena pada akhirnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi itu adalah biasa. Selesaikan secara persuasif. Biasanya aktor negara, karena ada kekuatan yang absolut di tangan mereka, tergoda untuk melakukan political pressure. Political pressure itu contohnya adalah permainan hukum, permainan politik, dan akhirnya melahirkan, mengenerate countermeasure dari aktor non-state. Akhirnya turun degrade lagi menjadi political violence. Apa yang dibilang Bapak itu? Pak Prabowo presiden bilang apa? Ancaman teror dan segala macam, tidak menutup kemungkinan akan berbuah sampai ke sana. Bahkan insurgensi, mau memisahkan diri, ujung-ujungnya apa? Disintegrasi. Sebelumnya diawali oleh perang saudara. Jadi itu aja masukan dari saya, bahwa kita harus kompak menjaga perjalanan ke depan. Terima kasih. Soliditas